Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan bagi kita hari ini. Semoga damai sejahtera Tuhan dan sukacita Tuhan selalu menaungi hidup kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yaitu yang terambil dari Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang ke-6. Dikatakan demikian. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, ini adalah satu kesaksian yang cukup manis daripada pemazmur. Dan kesaksian yang cukup indah ini sering sekali dipakai oleh orang menjadi sebuah nasihat, menjadi sebuah khotbah, bahkan menjadi sebuah nyanyian. Makanya ada begitu banyak nyanyian sekarang yang diciptakan dari Mazmur 23 ini. Dan juga menjadi puisi yang diangkat oleh orang lain. Dan kalimat demi kalimatnya itu ketika dipuisikan, didaraskan puisinya itu, kalimatnya begitu indah. Dan orang pasti akan merasa sukacita ketika mendengarnya. Oleh karena itu, Mazmur 23 ini sering sekali menjadi referensi bagi banyak orang untuk dilakukan dalam berbagai hal. Ya, kesaksian ini adalah hasil dari apa yang dialami sendiri oleh pemazmur tentang Tuhan dalam hidupnya. Dia bisa merasakan dalam hidupnya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Dia bisa merasakan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang menolong atau penolong bagi kehidupannya. Jadi dia tidak pernah ragu-ragu karena dia sudah alami sendiri dalam kehidupannya sendiri. Dan ini yang penting bagi kehidupan kita, saudara-saudara. Kalau kita mau mengerti, mau mengenal Tuhan dalam kehidupan kita, mari alami Tuhan itu dalam kehidupan kita secara pribadi. Kita betul-betul harus bisa merasakan siapakah Tuhan itu bagi hidup kita. Kalau kita dalam keadaan susah, kalau kita dalam keadaan yang terpuruk, kalau mungkin kita dalam keadaan yang menderita, mengalami banyak kesulitan, mari betul-betul rasakan Tuhan. Dengan ketika kita menyampaikan diri kita kepada Tuhan, berserah dan percaya, memohon pertolongan kepada Tuhan, apa yang bisa kita rasakan? Percayalah, orang yang benar, yang betul-betul sungguh-sungguh menyampaikan keluh kesahnya kepada Tuhan dan meminta pertolongan kepada Tuhan, pasti Tuhan akan menunjukkan dirinya, akan menunjukkan berkat-Nya, akan memberikan pengertiannya kepada kita. Itu yang pasti harus dilakukan, dirasakan oleh orang-orang yang percaya. Bila kita mau mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh siapa itu Tuhan, bila kita betul-betul mau mengerti apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, mari alami dulu dalam kehidupan kita secara pribadi. Orang yang mengalami Tuhan dan merasakan Tuhan dalam kehidupannya pribadi, pasti dia akan punya pengenalan yang tersendiri tentang Tuhan. Banyak orang selalu berani mengatakan atau sering mengatakan kepada kita, ya Tuhan itu baik, Tuhan itu pemurah, Tuhan itu maha kasih, Tuhan itu adalah penolong bagi orang-orang yang susah. Tetapi yang menjadi pertanyaan kepada kita, apakah kita sudah pernah mengalami itu dalam kehidupan kita? Itu yang menjadi persoalan. Gampang sekali mengatakan kepada orang, teguhlah, kuatlah, semangatlah, Tuhan itu baik, Tuhan itu berada di tengah-tengah kita, Tuhan itu bersama dengan kita, jangan pernah gusar, jangan pernah takut. Tapi benarkah kita sudah merasakan bahwa Tuhan itu benar-benar seperti yang dikatakan oleh orang lain? Makanya orang akan bisa diombang-ambingkan tentang Tuhan. Karena apa? Karena dia tidak bisa merasakan Tuhan itu dalam hidupnya. Dia belum mengalami Tuhan. Makanya orang sering sekali terombang-ambing dalam iman percayanya, bahkan sampai meninggalkan Tuhannya, karena dia tidak pernah alami Tuhan.
Karena apa? Karena dia memang tidak pernah menggumuli Tuhan dalam hidupnya. Betul-betul merasakan Tuhan. Kalau kita menjadi orang yang percaya, betul-betul percaya kepada Tuhan, betul-betul percaya kepada Yesus, alami dan rasakan dulu Tuhan itu dalam kehidupan kita. Baru kita mengerti siapa itu Tuhan. Baru Tuhan boleh kita kenal dan Tuhan sendiri memperkenalkan dirinya kepada kita. Tidak mungkin lagi pengenalan Tuhan sama seperti ketika kepada Musa, ya. Walaupun ya itu urusan Tuhan lah. Tapi saya mau katakan kepada kita, Tuhan yang dulu memperkenalkan diri kepada Musa atau kepada nabi-nabinya, kemungkinan besar tidak seperti itu lagi kepada kita. Dan saya yakin itu tidak akan lagi seperti itu. Karena apa? Karena kita sudah memiliki apa? Firman Tuhan. Melalui firman Tuhan itu sendirilah kita bisa mengenal Tuhan. Tuhan sudah diperkenalkan melalui ketika kita baca firman Tuhan. Siapakah Tuhan ketika di perjanjian lama, dan siapakah Tuhan ketika di perjanjian baru, dan sekarang siapakah Tuhan dalam hidup kita. Makanya pengenalan Tuhan akan kehidupan kita itu Tuhan tunjukkan dari apa? Dari suara hati kita. Tuhan akan katakan demikian misalnya. Tuhan akan katakan seperti ini misalnya. Nanti Tuhan akan tunjukkan, dia akan gerakkan kita apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Itulah pengenalan kita kepada Tuhan. Makanya mari rasakan, mari alami Tuhan dulu dalam kehidupan kita. Maka kita akan bisa mengenal siapakah Tuhan bagi kita. Dan kita tidak perlu, ya kalau saya bilang tidak perlu mendengarkan perkataan orang lain, atau bahkan mungkin ya kan sering sekali pengkhotbah juga, percayalah kepada Tuhan, terimalah Tuhan dengan sukacita, dengan iman, bahwa Tuhan itu adalah baik. Benar perkataan itu. Tetapi bisakah orang betul-betul mempercayai Tuhan ketika dia tidak sungguh-sungguh betul-betul bisa merasakan Tuhan dalam hidupnya? Ini yang menjadi persoalan. Dan ini yang sering sekali yang menjadi pergumulan dalam kehidupan orang-orang percaya di belakangan-belakangan ini. Jadi oleh karena itu sama seperti pemazmur. Pemazmur dia alami Tuhan, dia rasakan Tuhan dalam hidupnya, maka dia berani menyaksikan Tuhan itu siapa, bagaimanakah Tuhan itu, ya kan? Makanya dia katakan tadi, kalau kita lihat dari mulai ayat yang pertama, dia katakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bagi dia memang Tuhan itu adalah gembala, karena dalam kehidupannya Tuhan yang menuntun dia. Nah, itu yang dia saksikan, itu yang dia rasakan. Apa yang dia rasakan, apa yang dia alami, dan itulah yang dia saksikan. Dan ini yang mau kita dengarkan, kesaksian daripada pemazmur, orang yang telah mengalami Tuhan dalam hidupnya. Makanya kita juga bukan hanya sekedar percaya saja, mari kita alami Tuhan dalam hidup kita. Makanya seperti yang saya katakan, orang yang mengalami Tuhan tidak akan pernah terombang-ambing dalam hidupnya. Tidak akan pernah dalam persimpangan, dalam menghadapi persimpangan. Dia tidak tahu kemana arah yang harus dia tempuh. Mari katakan saja kepada Tuhan. Mari berdoa saja kepada Tuhan. Mari berserah saja kepada Tuhan dalam setiap hidup kita. Maka Tuhan akan menuntun kita. Maka Tuhan akan memberikan petunjuknya kepada kita. Rasakan itu. Jadi ketika kita sakit misalnya, kalau kita sakit, mari berserah kepada Tuhan dan pasrah, percaya kepada Tuhan. Ya Tuhan, aku mengalami sakit yang begitu berat. Dokter sudah mengatakan bahwa mereka tidak mampu mengobatinya. Tapi aku tahu bahwa Engkaulah yang menciptakan aku. Aku tahu Tuhan bisa menyembuhkan, bisa memulihkan. Maka rasakan, sampaikan sungguh-sungguh ke hadapan Tuhan. Bisakah mujizat itu terjadi? Bisa. Dan saya yakin bisa. Makanya oleh karena itu, ya kita sendiri yang bisa merasakan Tuhan. Walaupun ya kehendak Tuhan yang terjadi, bukan kehendak kita. Dalam setiap doa kita harus betul-betul yakin
Seperti doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus, biarlah kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kita. Tetapi sebagai orang yang percaya, yang mengerti bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang bisa menyembuhkan, maka kita harus meminta kepada Tuhan. Itu. Jadi kita rasakan sendiri. Kalau kita mengalami keterpurukan, baik itu jiwa kita, hati kita. Kadang-kadang kan bisa saja kita mengalami pergumulan dalam hidup. Kita tidak mengerti apa yang harus kita lakukan. Sampaikan kepada Tuhan. Nanti kita akan mengalami rasa sukacita dan ketenangan, kenyamanan, kedamaian. Dan kita bisa mengerti mana jalan yang harus kita hadapi. Harus yang kita jalani. Itu. Jadi makanya rasakan dulu Tuhan. Sama seperti apa? Seperti setiap hamba-hamba Tuhan, benar-benar mereka yakin akan Tuhan karena mereka sudah alami. Daniel misalnya, ya kan? Kenapa mereka tidak takut? Karena memang mereka bisa merasakan kedekatan itu kepada Tuhan. Dan demikian juga pemazmur. Makanya kesaksian pemazmur pada saat ini luar biasa, indahnya, cantiknya. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Ini satu kesaksian yang manis. Kesaksian yang manis ini tidak akan mungkin keluar dari mulut dan dicatatnya kepada kita kalau dia sendiri tidak merasakan dan tidak mengalami Tuhan. Karena dia tahu bahwa Tuhannya adalah Tuhan yang baik, makanya dia berkesaksian, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dia yakin bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam hidupnya sepanjang umurnya. Ini luar biasa. Makanya mari kita rasakan Tuhan dalam hidup kita. Kita nikmati bagaimana Tuhan begitu baik. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan. Makanya ketika dia merasakan kasih Tuhan, maka dia datang tinggal di rumah Tuhan. Hanya satu yang kupinta, aku boleh tinggal dalam rumah Tuhan sepanjang umurku. Itu kan luar biasa kesaksian pemazmur. Makanya mari ya rasakan Tuhan, maka engkau akan bisa berkesaksian. Jadi kesaksian yang betul-betul kita rasakan karena Tuhan, maka itu akan bisa meneguhkan kita, akan menguatkan kita, dan menjadi satu cerita yang manis ketika kita saksikan. Ya, semoga firman Tuhan ini menguatkan dan meneguhkan kita dan memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.